Semangat lagi rekan-rekan. Ya, terima kasih telah bergabung di kelas praktikum basis data ini. Ya, yang hari ini kita ketemu di pertemuan kedua, gitu ya, membahas mengenai instalasi dan pengenalan tools. Ya, kali ini tools yang kita pakai adalah MariaDB, tetapi yang paling baru, ya, yaitu 7.4.10, gitu ya. Nah, baik, sambil mempersiapkan perkuliahan, ada baiknya rekan-rekan sudah mendownload ya filenya ya. Oke. Kemudian Anda juga boleh memastikan, gitu ya, mempersiapkan koneksi internet Anda, gitu ya, untuk bergabung di kuliah ini. Dan kemudian nanti secara sinkronus itu juga akan dipandu oleh kakak asisten, ya, Mbak Ardia dan juga Mas Januar ya. Oke. Baik rekan-rekan, ya, untuk mempersingkat waktu supaya ini tidak terlalu lama, gitu ya. Oke, ucapan salam ya akan saya haturkan, gitu. Ya. Ucapan salam dan selamat datang bagi rekan-rekan semuanya yang telah bergabung, ya, dari jauh, dari luar pulau ada ya, rekan-rekan, ya, tetap semangat ya mengikuti perkuliahan ini. Oke ya, baik. Sebelum kita memulai acara kita selanjutnya, ya, ada baiknya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, oke. Nah, saya harap rekan-rekan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, ya, dan sudah siap untuk mengikuti mata kuliah ini, gitu ya. Oke, rekan-rekan. Adapun agenda yang akan nanti kita jalankan, ya ini, ya, ada agenda di jam yang pertama di jam 7.30, gitu ya. Nanti ada Kak Ardia ya, dan kemudian nanti jam 10.30 itu ada di kelas C ada Kak Januar ya di memandu Anda ya. Kalau sedangkan di kelas yang D itu Kak Ardia, begitu. Nah, nantinya ini perpaduan ya yang diberikan Pak Jerry itu secara asinkronus, tapi nanti diberikan oleh kakakmu secara sinkronus, gitu ya. Ini kita padukan, gitu ya, biar lebih menarik, gitu ya, nggak boseni, gitu ya. Oke, salam sudah saya haturkan. Kemudian ini ada baiknya kita berdoa sebelum memulai aktivitas perkuliahan kita. Baik ya, kita persiapan untuk berdoa dulu supaya kuliah kita dilancarkan ya, usaha-usaha kita diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Oke, baik, berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih rekan-rekan ya. Oke, sudah dipersiapkan ya tools-toolsnya ya, alat-alatnya untuk memulai kuliah kita pada kesempatan ini ya. Oke. Nah, nanti untuk yang sinkronus itu ya, mungkin dengan Kak Ardia dan Kak Januar itu teman-teman juga bisa mengikutinya ya, dipandu sendiri ya. Oke. Baik, langsung aja kita masuk ke agenda praktikum kita, rekan-rekan. Ya. Oke, agenda praktikumnya ini ada timeline yang harus kita ikuti. Timeline ini akan menunjukkan bahwa kita nanti perkuliahannya itu sesuai dengan urutan-urutan tertentu, gitu ya, supaya nanti rekan-rekan juga mudah memahami dalam perkuliahan ini ya. Oke. Baik, adapun timelinenya seperti ini rekan-rekan. Ini gambar saya naikkan ya, biar enggak, karena ini terlalu transparan, gitu ya, nanti jadi enggak kelihatan, malah campur, gitu ya, wajahnya. Ya, oke.
Jadi rekan-rekan untuk tempelannya rekan-rekan harus mulai mendownload dulu sesuai dengan panduan Pak Jerry atau kakak-kakak asdos Anda gitu ya. Dan pastikan rekan-rekan memenuhi requirement-nya ya, standar-standar yang akan Anda gunakan ya. Jangan salah standarnya gitu ya. Nanti waduh standarnya nggak bisa dipakai gitu ya. Kenapa Pak gitu ya? Karena Anda salah menginstalasi dalam tidak sesuai dengan bitnya gitu ya. Bitnya komputernya 32 tetapi Anda downloadnya yang 64 bit ya. Tentu saja ini Anda nggak bisa pasang nantinya gitu. Dan punya masalah. Gitu ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya yang kedua adalah kita akan install ya. Nanti juga dipandu oleh kakak asdos gitu ya. Dan ingat rekan-rekan seluruh prosesnya itu untuk rekan-rekan rekam ya, jadi direkord gitu ya, supaya nanti ketika bikin laporan itu tidak kerja 2 kali. Ya, sayang ya, udah kerja, wah ternyata laporannya mintanya instalasi Pak, saya sudah install gitu ya. Nah tentu saja ini akan berdampak istilahnya Anda kerja 2 kali gitu ya, membuang-buang waktu dan energi untuk menginstalasi ulang gitu ya. Apalagi kalau sudah ada datanya nanti tambah ribet lagi gitu ya. Oke, rekan-rekan. Kemudian yang ketiga nanti kita akan run. Sekali lagi saya menghimbau untuk melihat dulu ya bitnya. Bitnya ini saya komputernya berapa gitu ya. Paling penting itu dulu dasarnya ya. Bitnya 32 atau 64 bit ya. Caranya cukup mudah, Anda bisa masuk ke My Computer, kemudian klik kanan properti gitu ya. Kemudian bisa dilihat di sana Anda menggunakan komputer dengan bit berapa gitu ya. Jangan sampai salah rekan-rekan. Oke, sudah siap. Kemudian nanti setelah itu kita tes ya melalui localhost apakah program kita database ini sudah bisa terinstall atau belum, apakah ada error-error yang lain gitu ya. Nah yang kita nanti jalankan sebenarnya hanya ada 2 service, yaitu Apache ya dan MySQL servernya begitu ya rekan-rekan. Jangan sampai ada warna-warna selain warna hitam dan biru gitu ya. Kalau ada warna enak pasti itu ada error. Oke, baik ya. Persiapan silahkan di download dulu ya. Nanti kita akan pandu juga di sini ya. Tetapi Anda baiknya kita mempersiapkan ya. Oke, baik. Nah, panduan instalasi secara lebih mendalam gitu ya. Ini secara lebih detail yang akan kita bahas ya, yaitu panduan instalasi yang nanti akan diinstal di sistem operasi Windows ya. Meskipun nanti di sana ada pilihan Linux dan Mac OS X ya. Tapi hari ini yang kita pandu adalah di versi Windows. Ya, ini bisa dipakai di keluarga Windows 7 ya, Windows 8 dan Windows 10 ya. Jadi Anda bisa gunakan di sana semua, yang penting bitnya. Begitu. Nah, yang paling penting pertama adalah selama proses instalasi, perhatikanlah bahwa komputer Anda tidak sedang menjalankan aplikasi database lain yang menggunakan utamanya adalah port 80 dan juga port 3306. Kenapa? Nanti kalau ketika teman-teman ini ternyata masih ada yang jalan, misalnya SQL Server kah atau mungkin Oracle ya yang dijalankan di komputer Anda, maka itu akan memunculkan error di sana ya. Akan nabrak portnya. Kemudian ketika Anda men-starting service dari SAM MySQL MariaDB ini, Anda akan mengalami ini ya, tidak bisa diakses ya, mengalami tabrakan port istilahnya. Oke, sekali lagi perhatikan OS, apakah Anda menggunakan 32 atau 64 bit. Kemudian matikan sementara firewall Anda apabila mengalami jam ya, jamming ya, atau firewallnya mendetek itu sebagai software yang bajakan atau istilahnya software yang mengandung malware atau trojan gitu ya. Itu dibebaskan dulu ya, di nonaktifkan sementara ya, juga antivirusnya begitu. Tapi sepanjang saya
install aplikasi SAM ini di komputer saya karena ini lisensinya free, open source, jadi ini tidak melanggar kebijakan apa saja gitu ya. Jadi biasanya sih untuk firewall dan antivirus dia tidak pernah bermasalah gitu ya. Oke, ya tapi kalau misalkan yang menemukan error kemudian antivirus Anda detect, ya itu dinonaktifkan aja dulu ya. Ini opsional sifatnya, tidak apa namanya? Tidak harus seperti itu gitu ya. Ini karena programnya sudah free biasanya sih nggak masalah gitu. Oke. Nah, kemudian Anda harus mendownload versi yang terbaru dari SAM ya. Yang kita ajarkan adalah ilmu-ilmu yang baru. Jadi rekan-rekan ini diminta untuk mendownload ya yang paling baru di situsnya apachefriend.org ya. Ya, jadi kalau yang lama saya menggunakan yang lama gimana Pak? Boleh tidak masih dipakai? Boleh ya. Jadi tidak boleh, tidak usah Anda uninstall juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang lama itu kemudian saudara-saudara ini apa namanya masih ada datanya gitu ya, itu mungkin dimigrasikan dulu gitu ya kalau mau pindah yang baru. Atau memang Anda mengikuti, saya pengennya yang baru aja lah Pak gitu ya, karena ada penambahan keamanan, fitur-fitur ya, anti bugs dan sebagainya itu, ya monggo silahkan aja gitu ya. Pada hakikatnya ini Anda bisa menginstal lebih dari satu SAM. Ya tinggal nanti akan kita pandu gimana caranya ya. Oke. Kemudian nanti harapannya adalah saudara-saudara ini bertanya, kemudian berdiskusi ya. Jadi mata kuliah ini harapannya Anda akan mampu berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya itu ya di sana. Oke. Baik rekan-rekan. Ya, saya lanjutkan ya. Ini persiapkan dulu. Oke. Iya. Oke, baik. Sekali lagi ini saya ingatkan praktikum yang akan kita laksanakan ini adalah praktikum secara asinkronus. Ya, ini secara asinkronus. Artinya rekan-rekan akan melihat tayangan ini di YouTube Pak Jerry ya. Gitu ya. Dan nanti juga akan dipandu juga oleh asisten gitu ya. Begitu. Secara langsung atau sinkronus gitu. Ya, oke, silakan dipersiapkan dulu ya. Ini Pak Jerry menerangkan bahwa metode kita yang kita jalankan adalah asinkronus ya. Dengan nanti menyaksikan tayangan pembelajaran kita ini di YouTube ya. Nanti presensi juga bisa di sana. Ya. Kemudian nanti saudara diminta hari ini juga untuk melakukan instalasi basis datanya. Tapi untuk instalasi ya, karena nanti takutnya ada kendala dan masalah ya, nanti Anda dipandu oleh kakak asdos Anda. Nah, jangan lupa gitu ya untuk selalu membuat laporan praktikum. Nah, caranya gimana? Saudara ya, ketika nanti membuat laporan, ini tadi diajari Pak Jerry, silahkan lakukan screenshot ya. Silahkan lakukan screenshot langsung pada saat Anda praktek gitu ya. Harapannya apa Pak? Harapannya ketika nanti Anda ada tugas, pengumpulan tugas gitu ya. Nah, itu sudah bisa langsung Anda gunakan. Gitu ya. Tinggal ditambahi kata-kata sedikit gitu. Jadi Anda tidak usah kerja berulang kali untuk satu hal yang sama begitu. Karena memang kegiatan kita selain apa namanya? Sinkronus, asinkronus, Anda juga harus bikin laporan gitu ya, supaya untuk feedback ke kami sebagai pengelola gitu ya. Jangan lupa rekan-rekan ya, kita dibantu oleh LMS ya, materinya ini bisa Anda akses di lms.it-telkom ya. Kemudian juga untuk presensi jangan lupa untuk selalu melihat di Grasias ya, di sana nanti ada menggunakan scan barcode ya, sesuai dengan jam munculnya di kelas ya. Jangan lupa untuk selalu presensi di sana. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan ikutilah dengan baik pemaparan mengenai instalasi sehingga Anda tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Dan kalau Anda menemukan masalah, problem, Anda silakan langsung bertanya kepada asisten, begitu ya.
atau lewat grup WA, begitu ya. Nanti ketika Pak Jerry berkesempatan akan langsung membantu rekan-rekan. Oke, ready ya, siap ya, rekan-rekan? Iya. Silakan, ini sambil dipersiapkan dulu ya. Ya, oke. Baik, berarti ini nanti Pak Jerry sebentar lagi akan masuk ke materi, memandu Anda ya, memandu proses instalasi gitu ya, dan diskusi ya. Harapannya rekan-rekan nantinya sudah siap, ready gitu ya. Ya, oke. Ini Pak Jerry akan sebentar lagi akan off dulu ya. Kemudian kita akan persiapkan cara menginstalasi program kita. Oke, ya, off-nya tidak terlalu lama, dalam second aja ya. Baik. Oke, Pak Jerry siapkan dulu materinya rekan-rekan. Ya. Teman-teman juga mempersiapkan ininya ya, alat-alatnya, toolsnya gitu ya, untuk pembelajarannya biar lebih lancar. Oke, tunggu dulu. Pak Jerry siapkan dulu ya. Ini rekan-rekan, kalau Anda lihat nantinya ini sudah Pak Jerry buat ya, tutorialnya yang sudah sesuai dengan 10.7 gitu ya. Oke, bentar. Silakan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri juga dulu rekan-rekan ya. Pak Jerry coba mencari materinya. Oke, sudah ketemu. Saya klik dulu. Nanti sebentar lagi akan saya tampilkan kepada rekan-rekan. Iya, baik, ini akan saya tampilkan nantinya. Kemudian yang full screen. Oke. Ya, ini langsung ya. Oke, apakah sudah muncul? Oh. Saya cek dulu rekan-rekan. Iya. Oke, ya, saya harap ini sudah muncul rekan-rekan. Saya akan zoom ya, biar besar ya, biar kelihatan jelas topik pembicaraan kita. Nah, ya, ini adalah langkah-langkah untuk menginstalasi SAM 7410 ya. Lebih tepatnya adalah MariaDB ya. Lebih tepatnya adalah MariaDB. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sana rekan-rekan, ini kita mulai dari cara downloadnya ya. Cara downloadnya adalah Anda berkunjung ke situs apacefriends.org index.html ya. Kemudian di sana Anda akan menemukan sebuah halaman web, ini miliknya officialnya dari SAM Apache Friends ya. Dan Anda akan menemukan di sana langsung download, klik here for others version ya. Di sana ada versi 7410 untuk Windows dan Linux dan juga SAM untuk Mac OS X ya. Nah, rekan-rekan, Pak, kalau misalkan saya nggak menggunakan SAM, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Anda mau menggunakan LAM, MAM, ya, WAM, nggak apa-apa ya. Cuma masalahnya nanti Pak Jerry tidak akan memandu satu-satu untuk itu gitu ya, karena fokus kita sebenarnya adalah untuk pembelajaran database-nya ya, bukan platformnya. Oke, ya lanjut ya. Baik. Nah, setelah itu diklik ya teman-teman. Nah, kemudian diklik, setelah diklik maka dia akan muncul gitu ya.
di sebelah bar ini ya, di bar ini di bawah ini ada sebelah kanan gitu ya. Ya, ini kalau Anda perhatikan dia ada di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan, ya ini sebentar Pak Jerry akan pindah ya, gitu ya. Nah, ini berarti ini di bawah ini ya. Muncul ya. Ini akan muncul di web browsermu rekan-rekan. Di bawah ini. Oke. Ya, jangan sampai salah. Harus muncul itunya. Kalau nggak muncul berarti nggak bisa di-download ya filenya ya. Oke. Terus ya rekan-rekan ya. Pak Jerry lanjutkan. Ya. Oke. Nah, setelah itu maka muncul window ya setelah berhasil download ya, tentu saja ya rekan-rekan. Ini setelah Anda berhasil download, maka kemudian muncul di My Komputer Anda. Itu. Ya. Muncul di My Komputer Anda. Nah, kemudian di klik kanan Run with atau Run as Administrator ya. Nah, ini Anda lakukan supaya Anda memang bertindak sebagai administrator ya. Kalau misalkan instalasinya ini memerlukan hak admin ya, untuk lebih jelasnya. Nah, rekan-rekan di sini ada yang paling penting, misalkan Anda menggunakan sistem UAC atau user control gitu ya, user account control gitu ya. Maka rekan-rekan harus memperhatikan Anda harus masuk ke dalam mode admin dulu. Jangan masuk ke mode tamu ya atau guys ya. Karena apa? Anda tidak akan bisa menginstalasi ini atau nanti instalasinya terkendala begitu. Nah, bagi yang komputernya tidak memiliki UAC ya atau user account control, maka bisa aja langsung klik 2 kali juga nggak masalah, atau klik kanan Run as Administrator ini. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini pastikan bahwa yang kita download adalah sesuai dengan bit dari komputer kita, yaitu 64 atau 32. Kemudian nanti akan muncul di sini pop up ya, ini pop up muncul di sini ya. Di sini. Nah, ini muncul ya bitnami. Ini sebentar aja karena dia posisinya sebagai window pop up ya, rekan-rekan. Nah, oke, terlanjut rekan-rekan. Nah, kemudian ini masuk ya ke model warning ya. Ini tidak usah bingung, wah, muncul itu ya Pak gitu ya. Nah, warningnya nggak usah bingung, ada muncul warning. Gitu. Nah, ini ada warning di sini. Nah, ini tidak perlu ditakuti ya. Pak, ini kok muncul warning ya Pak? Nah, ini hanya peringatan saja rekan-rekan ya. Hanya peringatan untuk tadi saya ngomong, kalau Anda punya UAC ya, ini mungkin saja sumnya akan terrestricted ya, akan terbatas kalau Anda menggunakan mode tamu. Tapi apabila saudara-saudara ini sudah masuk ke login sebagai administrator gitu ya, atau admin gitu ya, super user, maka ini tidak masalah, tidak terjadi problem begitu. Oke, silakan Anda memastikan, kemudian ini langsung tekan OK saja rekan-rekan gitu ya. Ya. Kemudian akan muncul window ya, setup ya SAM ini. Oke, saya perkecil. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini muncul ya, rekan-rekan. Nah, kita pencet langsung yang next saja. Gitu. Next gitu ya. Jadi biar gampang langsung tekan next gitu. Ya. Oke, ya Anda bisa menekan tombol next, ini sangat mudah, gampang gitu ya. Ya, bisa lanjut. Nah, kemudian Anda akan diantarkan di select komponen, rekan-rekan. Ya. Nah, nanti Pak itu harus dicentang semua enggak gitu ya. Saya katakan ini adalah tidak harus gitu ya. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah MySQL dan itu aja, dan Apache gitu ya. Cuma Apache-nya di situ kan Anda nggak bisa uncheck ya, karena memang itu sangat diperlukan sebagai web service-nya gitu ya. Sedangkan MySQL nanti sebagai database servernya gitu ya. Nah, untuk FileZilla, Mercury gitu ya, Tomcat, ya, Perl dan sebagainya itu bisa-bisa saja Anda uncheck gitu ya.
Cuman ini karena ukurannya juga tidak terlalu besar, jadi saya pikir lebih baik ya di apa namanya dicek aja gitu ya, karena ukurannya juga tidak terlalu besar. Cuma 100 megaan gitu ya istilahnya. Oke, lanjut ya rekan-rekan. Ya, tidak terlalu cepat ya rekan-rekan. Ya. Lanjut. Kemudian setupnya akan muncul, nah seperti ini. Nah ini yang paling penting dan pertanyaan juga menjawab gitu ya, untuk menjawab pertanyaan sekaligus kalau gimana Pak kalau saya punya SAM lebih dari satu, ya bikinnya di sini ya. Misalkan pertama tadi cuma ditulis SAM saja, nah sekarang Anda mau install versi yang 7, maka di sini dikasih aja SAM, ketik aja SAM 74 gitu ya, langsung diketik SAM 74. Jangan merename ketika sudah jadi ya, ini nanti akan menyebabkan error ya. Errornya seperti error nabrak port ya, pesan errornya akan sama. Padahal sebenarnya Anda mengganti nama folder C SAM itu setelah Anda instalasi ya, ini sebaiknya dihindari rekan-rekan ya. Jadi langsung aja ditetapkan pada saat setup seperti ini. Kalau sudah, kita tekan tombol sebelah ini, tapi yang next ya, yang next. Oke, rekan-rekan ya. Kemudian bahasanya pilih yang English saja ya. Oke ya, bahasanya dipilihnya yang English ya. Nah bahasanya yang Inggris, ini cepet aja ya, langsung next ya. Nah kemudian kita masuk kepada instalasi ini ya. Ini Anda mau uncheck juga nggak masalah sih. Ini langsung menghubungkan dia ke internet biasanya. Nah kemudian langkah yang Anda tekan adalah tombol next-nya. Ini prosesnya tidak terlalu lama ya. Oke. Nah kemudian ini sudah mulai ready to install rekan-rekan ya. Ini juga hanya Windows pop-up, tapi dia membutuhkan dengan cara menekan next gitu ya. Jadi Anda harus menekan tombol next. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah mulai muncul progres instalasinya. Ini Anda tidak boleh mematikan komputer atau terinterupsi ya, atau ya kalau gangguan listrik ini sebaiknya diinstal lagi ya. Takutnya listriknya mati, kemudian laptopnya juga mati, ini filenya korup ya yang terjadi. Oke, kemudian nanti silakan dilihat di situ ada progress bar di sini ya, ada progress bar mengenai instalasi Anda, dan pastikan dia berjalan ya. Ini prosesnya adalah unpacking ya, unpack ya. Kita tunggu dulu, ini sebenarnya biasanya kita nunggu sebentar untuk proses unpack ini. Kemudian setelah itu dia mulai berjalan ya. Oke, lihat di situ warnanya hijau dan Anda tidak bisa melakukan interupsi untuk program ya di dalam form itu, window formnya ya. Bisanya langsung dari servisnya langsung ya, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena untuk kelancaran instalasinya. Oke, kita tunggu sampai selesai warna hijaunya. Ya, kalau sudah selesai dia akan sampai ke full ya, sampai ujung warna hijau. Dan ini kalau Anda lihat di situ ada logo-logo dari WordPress, Drupal, Joomla, Moodle ya, dan lain sebagainya. Ini adalah yang disupport MariaDB ini ya. Oke, sampai selesai ini Anda nggak bisa lakukan interupsi. Nah kemudian setelah selesai Anda diminta untuk do you want to start the control panel now. Nah ini silakan Anda dicentang untuk memulai menggunakan database-nya. Kemudian tekan finish ya. Nah setelah finish, nah maka Anda akan dihadapkan dengan control panel miliknya SAM. Ini sangat familiar sekali ya di SAM gitu ya. Dari dulu bentuknya hampir sama. Dan dipastikan di sini rekan-rekan tidak ada yang berwarna merah. Ya, jangan ada warna merah. Kalau ada warna merah berarti itu ada yang error. Oke? Rekan-rekan? Ya, lanjut ya. Tinggal sekarang dipilih di sana. Ya, ada Apache dan MySQL. Ya, MySQL dan SQL. Kedua ya. Jadi ada dua yang harus Anda pilih.
Ya, kemudian silakan untuk di start ya. Kemudian kalau sudah bisa di start, maka dia akan muncul window seperti ini. Ya. Nah, dia menggunakan port 80 dan 3306 rekan-rekan. Jadi Anda tidak boleh menggunakan port itu untuk program lain atau database server yang lain ya. Itu karena akan menyebabkan error di sana. Ya, ini masih warna adanya biru dan hitam, jadi tidak ada error di sana. Oke, silahkan ya di starting. Nah, kemudian kita akan menguji, ngetes. Ya, setelah tidak ada masalah, maka Anda ketik localhost di sini. Ini saya besarkan. Sorry. Oke. Anda silakan ketik localhost. Ya. Nah, ini ya, saya besarkan. Oke, ya, ini saya besarkan ya. Sudah kelihatan. Iya. Oke, coba Pak Jerry akan pindah dulu. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nih ya. Ini localhost. Ketik aja localhost gitu ya. Kalau mau lengkap PHP my admin gitu ya. Tapi nggak begitu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Ketik aja localhost gitu ya. Kemudian dia pasti akan muncul gitu ya. Muncul window yang utuh gitu ya. Yang menandakan Anda sudah bisa masuk. Bentar. Ini. Nah, ini dia. Ini tampilan yang pertama ketika Anda masuk localhost ini ya. Oke. Ketika ini masuk localhost, nanti rekan-rekan yang muncul harusnya window ini. Gitu. Gampang ya rekan-rekan ya. Ini instalasinya paling berlangsung hanya 15 menit rekan-rekan. Kalau lebih daripada itu berarti ada gangguan-gangguan ya, yang perlu Anda waspadai. Ya. Oke, lanjut. Kemudian kita pilihnya yang PHP my admin tadi ya, sebelah kanan ya, karena kita mau belajar database-nya. Itu ya. Oke. Nah, kita klik dia. Ya, di sana muncul rekan-rekan ini ya. Nah, ini database kita di MySQL ya, ini baru dan sebenarnya di MySQL itu sudah ada database atau tabel ya terutama, dan itu untuk tolong tidak dihapus ya, karena itu sifatnya ada yang rutin ya. Ini artinya diperlukan ketika MySQL ini berjalan gitu ya, dan juga selain itu fungsinya untuk latihan-latihan ketika Anda membutuhkan data yang besar ini sudah ada disediakan. Oke. Jadi nanti ketika Anda membuat ya baru gitu ya, milihnya yang itu. Oke, kemudian rekan-rekan, ya ini bisa diklik ya, tabel-tabelnya bisa dipelajari, gitu ya. Isinya semuanya adalah tabel-tabel, ya. Isinya tabel-tabel di sana. Oke. Iya. Dan pastikan kembali di kontrol panel tidak ada yang error ya, warnanya tetap sama, yaitu warna biru dan hitam. Warnanya hanya biru dan hitam. Oke. Iya, Pak Jerry lanjut dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah habis ya. Berarti instalasi SAM kita ini berarti sudah selesai rekan-rekan, sudah berhasil. Ini ya, kita sudah berhasil menginstalasi database server kita, gitu ya. Nah, oke, ya ini sudah berhasil. Coba sekarang dicek di tempatnya teman-teman. Kalau mengalami kesulitan, bisa juga ke Mbak Ardia dan Mas Januar. Oke, saya kembali ke slide selanjutnya dulu ya, yang tadi ya, nanti untuk sesi diskusinya. Oke, rekan-rekan. Iya. Silakan mempersiapkan diri untuk yang diskusi, gitu ya. Silakan.
Nah, ini Pak Jerry tunggu. Ya, yang ada di sini. Oke. Cek. Masih bersama saya rekan-rekan ya. Saya close. Ini saya full screen. Full screen. Ya, ini saya kembali ke sini, Pak Jerry kembali ke sini. Ya. Oke, terima kasih sudah menunggu rekan-rekan. Ya, biar ini cukup naik, biar aku coba besarkan sedikit tampilannya. Ya, oke, sesi diskusi kali ini nanti akan dipandu ya oleh Kak Ardia, itu yang untuk kelas D, sedangkan nanti yang di kelas C oleh Kak Yanuardi ya, rekan-rekan. Oke. Harapannya terjadi interaksi yang komunikatif, solutif gitu ya di perkuliahan kita di praktikum basis data ini ya. Jadi harapannya fokusnya adalah teman-teman bisa nginstal gitu ya, nginstal kemudian masang dulu, itu yang paling penting di pertemuan pada kesempatan ini gitu ya. Kemudian nanti kita baru lanjutkan di pengembangannya. Oke, baik rekan-rekan. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Jerry sampaikan. Nantinya seperti halnya misalkan presensi gitu ya. Kemudian materi ini bisa Anda akses di LMS dan Igrasias. Oke, rekan-rekan. Ya. Nah, baik. Akhir kata Pak Jerry mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas support teman-teman ya atas kuliahnya ini ya. Terima kasih. Mungkin saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan dalam perkataan gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Ya. Sudah saya panjangkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Thank you.